yang sebetulnya beliau lebih berhak. Mohon doa Abah agar saya bisa menyampaikan apa yang diharapkan. Acara ini merupakan rangkaian panjang dari apa yang diarahkan oleh Maulana Abah Habib Lutfi kepada warga Subang. Sampai kemudian beliau melalui Pak Bupati memerintahkan, kira-kira seperti itu bahasanya, untuk menghaulkan Nimas Subang Larang dan Dewi Kawung Anten yang kedua-duanya ada di Subang. Tetapi beliau tidak lepas memberikan tarbiyah kepada kita bahwa sebelum haul itu dilaksanakan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah sebelum haul itu dilaksanakan, yang pertama agar Pak Bupati beserta seluruh kiai atau para kiai di Subang berziarah ke makam Syekh Kuro, dan itu sudah dilakukan. Kemudian bersurat kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten sebagai adab dan etika, karena memang berbicara Nimas Subang Larang dan Nyi Kawung Anten tidak lepas dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat, di situ ada tulisan silsilah. Berawal dari salah satu raja di kerajaan Sunda. Pajajaran belum ada. Mohon maaf Abah, tolong dikoreksi kalau salah. Namanya adalah Prabu Linggabuana Wisesa. Kalau para bapak pernah mendengar ada istilah perang bubat, kalau kita dulu baca buku sejarah, perang bubat itu adalah antara kerajaan Majapahit dengan Pajajaran. Majapahitnya sudah ada, Pajajarannya belum ada. Waktu itu baru kerajaan Sunda, rajanya adalah Prabu Linggabuana Wisesa. Prabu Linggabuana Wisesa punya anak dua. Yang pertama Dewi Citra Resmi Dyah Pitaloka, yang dalam sejarah hendak dinikahi oleh Prabu Hayam Wuruk dari Majapahit. Kemudian sampai terjadi peristiwa bubat, perang bubat, yang tentu ini akan panjang diceritakan. Yang kedua, putranya adalah Niskala Wastu Kencana. Niskala Wastu Kencana inilah yang kemudian melahirkan beberapa tokoh. Kalau yang tercatat di Pak Raden Sonjaya itu, yang pertama adalah Susuk Tunggal, yang kedua adalah Dewa Niskala, kemudian yang ketiga adalah Ki Gedeng Kasih, dan yang keempat adalah Ki Gedeng Tapa. Itu versinya, riwayatnya Pak Sonjaya. Tetapi riwayat yang lain bahwa Ki Gedeng Tapa itu adalah putra daripada Ki Gedeng Kasmaya. Wallahu alam, nanti Abah yang akan meluruskan. Karena berbicara sejarah tidak lepas dari riwayat. Maka kalau seandainya kita melihat dari Ki Gedeng Tapa inilah kemudian terlahir seorang putri yang lahir tanggal berapa Pak Sonjaya? 2 ya? 14 Agustus 1402. Walaupun ada yang berpendapat lahirnya adalah tahun 1404. Tetapi Pak Sonjaya punya gambaran bahwa beliau lahirnya di Agustus 1402. Logis, karena kenapa Abah Maulana Habib meminta kami semua untuk berziarah ke Syekh Kuro? Karena Syekh Kuro itu adalah guru sekaligus
ayah angkat daripada Nyimas Subanglarang. Beliau ulama orang Campak, tetapi pernah mukim di Mekah lama, dan beliau masuk ke wilayah Nusantara di Cirebon pada tahun 1408 Masehi. Cukup lama, Pak. 1408 beliau masuk ke Muara Jati, masuk ke Cirebon, bertemulah dengan Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa bukan seorang muslim, tetapi tertarik dengan akhlak daripada Syekh Kuro yang namanya adalah Syekh Hasanuddin. Beliau kemudian masuk Islam dan memberikan keleluasaan kepada Syekh Kuro untuk menyebarkan Islam di daerah Cirebon. Kalau seandainya Nyimas Subanglarang dilahirkan tahun 1402, jikalau Syekh Kuro datang tahun 1408, berarti Nyimas Subanglarang saat itu usianya baru 6 tahun. Di dalam satu riwayat, Syekh Kuro berada di Kerawang itu kurang lebih 6 tahun. Berarti Nyimas Subanglarang di Cirebon, mohon maaf, berarti Nyimas Subanglarang sudah berusia 12 tahun. Di usia atau di tahun ke-6 Syekh Kuro berdakwah di Cirebon, maka beliau berhijrah ke daerah Sumatera, tepatnya di Lampung. Keinginannya di Lampung. Itu keinginan Syekh Kuro yang disampaikan kepada Ki Gedeng Tapa. Tetapi kemudian kata Ki Gedeng Tapa, kalau begitu Syekh, saya nitip anak saya. Maka Nyimas Subanglarang yang baru berusia 12 tahun itu kemudian dititipkan kepada Syekh Kuro, dan dibawalah yang tadinya hendak nyebrang ke Pulau Sumatera, tetapi beliau kemudian malah tinggal di Kerawang. Maka bumen-bumen cek Sunda nama Syekh Kuro teh di Karawang. Sampai kemudian di usia 15 tahun, 16 tahun Nyimas Subanglarang, maka datanglah seorang pangeran dari kerajaan Sunda, putra daripada Dewa Niskala. Karena Dewa Niskala itu adalah penganut agama Hindu yang taat, dan dia seorang raja yang besar. Maka ketika ada orang yang menyebarkan agama baru, maka dia meminta anaknya yang bernama Pangeran Pamanah-Rasa untuk membasmi penyebaran agama baru tersebut. Datanglah Pamanah-Rasa yang namanya lainnya adalah Raden Jayanagara. Tetapi ternyata sebelum ketemu dengan Syekh Kuro, bertemulah dengan Nyimas Subanglarang. Tertarik, dan kemudian singkat cerita, Prabu Siliwangi menikahi atau Pamanah-Rasa, yang kemudian beliau menjadi raja besar, bergelar Maharaja Prabu Siliwangi, yang menjadikan dua kerajaan besar, Galuh dan Pakuan, disatukan menjadi sebuah kerajaan namanya Kerajaan Pajajaran. Nah, dari situlah kemudian terjadi pernikahan. Dari pernikahan itulah terlahirlah 3 orang putra putri. Versinya atau riwayatnya orang Subang, mohon maaf, Kangjeng Pangeran dari Cirebon. Ini versinya dari Ki Sonjaya. Putra putri daripada Subanglarang yang menikah dengan Prabu Siliwangi, yang pertama adalah Raden Cakrabuana alias Walang Sungsang alias Kian Santang. Yang kedua adalah Dewi Rarasantang, yang ketiga adalah Raden Sangara. Itu versi di sini. Versi Cirebon atau riwayat Cirebon, yang pertama adalah Raden Cakrabuana alias Walang Sungsang alias Mbah Kubu Sangkan. Kemudian yang kedua adalah Dewi Rarasantang, sama dengan yang tadi. Dan yang ketiga adalah Kian Santang alias Raden Rohmat Suci, yang konon katanya makbarohnya ada di daerah Godok Suci, Garut. Nah, kemudian dari 3 putra putri ini, yang mencatatkan sejarah selain Kian Santang adalah
Cakrabuana dengan Dewi Rara Santang, yang oleh ibundanya kemudian disuruh belajar kepada seorang ulama di daerah Cirebon, namanya Syekh Zatul Kahfi. Dari Syekh Zatul Kahfi ini kemudian diperintahkan kedua santrinya ini, kakak beradik Cakrabuana dengan Rara Santang, untuk belajar ke tanah suci Mekah. Di tanah suci Mekah ternyata ada seorang pembesar. Satu riwayat adalah seorang raja dari Mesir, namanya adalah Abdullah. Beliau adalah dzurriyyah Rasulullah. Kalau kita orang Indonesia memanggil dzurriyyah Rasul itu Habib, maka di Mesir panggilannya adalah Syarif. Maka itulah Syarif Abdullah yang satu riwayat adalah raja Mesir, kemudian menikahi Dewi Rara Santang. Sedangkan Cakrabuana kembali ke Cirebon, sedangkan Dewi Rara Santang dibawalah ke Mesir, kemudian namanya dirubah menjadi Syarifah Mudain. Dari pernikahan antara Syarif Abdullah dengan Dewi Rara Santang, maka lahirlah dua orang laki-laki. Yang pertama namanya Hidayatullah, yang kedua Nurullah. Karena beliau adalah dzurriyyah Rasul, maka gelarnya melekat menjadi Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Nurullah kemudian menggantikan peranan bapaknya Syarif Abdullah menjadi raja, sedangkan kakaknya Syarif Hidayatullah justru berkeinginan kembali ke tempat kediaman atau tanah kelahiran ibundanya. Maka pulanglah Syarif Hidayatullah dengan ibundanya Rara Santang ke tanah Cirebon. Kemudian berdakwahlah Syarif Hidayatullah di daerah Cirebon, dan kemudian sampai hari ini kita mengenal sosok Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu wali songo yang bergelar Sunan Gunung Jati. Beliau ternyata banyak memiliki istri, tetapi hanya beberapa orang yang punya keturunan. Salah satunya adalah beliau pernah menikah dengan salah seorang putri daripada bangsawan orang Banten atau pembesar Banten. Ada satu riwayat namanya adalah Pangeran Permadiputi, Surosuwan dan lain sebagainya. Wallahualam, nanti Abah yang akan lebih menjelaskannya untuk kesohihannya. Menikahlah dengan seorang putri dari Banten, namanya adalah Nyi Kawunten, yang kemudian dikenal dengan nama Nyi Kawung Anten. Jadi dua-duanya ada di Subang. Nyi Kawung Anten ini menikah dengan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, maka lahirlah dua orang anak laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki bernama Pangeran Sebak Tingkin, yang perempuan bernama Nyi Ratu Winaon. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah mendirikan kesultanan di Banten. Setelah kesultanan di Banten berdiri, maka diserahkanlah tampuk kesultanan di Banten kepada putranya, yaitu Pangeran Sebak Tingkin, yang kemudian diberikan gelar Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Sedangkan dari Cirebon, maka diawali dari perjuangan Cakrabuana alias Walang Sungsang alias Mbah Pusangkan, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya kesultanan di Cirebon. Kemudian Syarif Hidayatullah menikah lagi dengan perempuan, diantaranya adalah Dewi Ambet Kasih, putra Ki Gedeng Kasih. Kemudian menikah dengan Nyi Pakung Wangi atau Pakungwati, yang kemudian menjadi istana Pakungwati di Cirebon. Tetapi konon katanya tidak punya anak. Kemudian menikah lagi dengan Dewi Rara Jati. Terlahirlah dua orang putra. Yang pertama adalah Jaka Kelana, yang kedua adalah Brata Kelana. Kemudian menikah lagi Syarif Hidayatullah dengan seorang perempuan keturunan Cina, putri dari keturunan Kaisar Ming, bernama Putri Ompien. Lahirlah seorang anak laki-laki yang dinamakan Arya Kemuning,
Sebagian riwayat mengatakan Raden Kuningan karena kulitnya semu-semu koneng, memang orang Cina. Nah, dari situlah sejarah terus berjalan. Dari Banten kemudian melahirkan turunan-turunan yang luar biasa. Sultan Maulana Hasanuddin melahirkan Syekh Maulana Yusuf. Kemudian Maulana Mansuruddin di Cekaduan. Kemudian Sultan yang keenam Sultan Ageng Tirtayasa, sampailah kepada keturunan yang menjadi salah satu ulama besar di Indonesia, yang beliau sangat produktif karangannya. Ada kitab Kasyifatus Saja, Tijanud Daruri, itulah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang beliau melahirkan ulama-ulama besar di Indonesia. Ada Syekh Mahfud At-Termasi, kemudian ada Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, dan lain sebagainya. Syekh Mahfud Termas kemudian melahirkan murid namanya Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekh Muhammad Khalil melahirkan banyak murid, salah satunya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Ini barangkali sepintas daripada riwayat yang bisa kami sampaikan, tetapi izin ada satu pesan dari sejarah yang barusan kita buka, bahwa jadilah kita orang yang merasa bangga dengan peradaban yang kita miliki. Hari ini banyak di antara kita yang merasa bangga dengan peradaban-peradaban dari luar. Seakan-akan peradaban dari luar itu lebih bagus, padahal kita punya peradaban yang luar biasa. Mohon maaf jikalau kita punya junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau terlahir pada tahun 571 Masehi. Mungkin kita bertanya-tanya, di tahun itu apakah Nusantara sudah ada? Jawabannya tentu sudah ada. Di tahun 500 atau di abad kelima Masehi, Indonesia, Nusantara sudah punya peradaban. Di situ sudah ada kerajaan Tarumanegara di Bogor. Di situ sudah ada kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan. Bahkan di tahun 132 Masehi, berarti abad ke-1, tepatnya di wilayah Pandeglang, ada satu kerajaan yang bernama Kerajaan Salakanagara. Rajanya adalah keturunan daripada orang India yang bernama Dewa Warman. Berarti Nusantara ini adalah punya peradaban yang tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Maka moga-moga dengan kita membuka sejarah, kemudian kita menghaulkan Nyimas Subang Larang, menghaulkan Nyi Kawenten, ini tidak main-main, bahwa ternyata dua tokoh yang melahirkan dua kesultanan besar di Jawa Barat, ternyata makbarohnya ada di Kabupaten Subang, yang insya Allah malam ini adalah perdana kita haulkan, dan semoga tetap bisa kita haulkan secara berkelanjutan. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan, Abah mohon dikoreksi, karena ini adalah kealpaan dan kekurangan dari kami. Itu saja barangkali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.